Kembali lagi di channel saya, Reski Desriani. Hari ini saya mau berbagi resep pange ikan empatin. Pange khas dari daerah Sumatera Barat. Nggak pakai basa-basi lagi, yuk kita langsung masak. Untuk bahan utamanya yaitu ada 2 ekor ikan patin. Nah, kalau teman-teman gak suka ikan patin, teman-teman boleh ganti pakai ikan nila, pakai ikan mas, atau ikan baung. Jadi teman-teman sesuaikan dengan selera ya. Untuk bumbu-bumbuannya, di sini ada 1 batang serai yang sudah dipotong-potong, lalu ada bawang putih, ada jahe juga. Ini jahenya pakai ukuran yang agak besar. Lalu ada cabai merah, cabai keriting, terus ada daun salam, lalu ada 2 batang serai yang masih utuh, dan ada kemiri, lalu ada bawang merah, kunyit, dan juga ketumbar. Nah, di sini saya pakai daun, ini tuh kalau saya bilangnya daun mangkok-mangkok gitu. Nah, bentuknya seperti ini ya teman-teman. Ini fungsinya nanti untuk mengalasi ikannya di wok atau di pancinya saat dimasak. Jadi teman-teman bisa cari juga, biasanya kalau daun kayak gini tuh tumbuhnya liar aja gitu. Saya dekat rumah juga ada tumbuh pohonnya yang kayak gini. Nah, untuk resepnya saya cantumin di sini, teman-teman boleh screenshot ya. Ini dia bumbunya yang sudah saya halusin. Jadi yang nggak dihalusin tuh ada ini serai sama daun salam dan ada lagi daun-daun yang lain. Jadi tadi saya udah cantumin di resepnya bahan yang perlu dihaluskan dan bahan yang tidak perlu dihaluskan beserta bahan tambahannya. Nah, sekarang kalau bumbu halusnya udah digiling, langsung kita eksekusi ke ikannya ya. Untuk daun mangkok-mangkok tadi, itu fungsinya untuk mengalasi dasar dari woknya atau dasar dari pancinya itu. Jadi kita alas, baru nanti kita letakin ikannya di atasnya. Nah, jadi daun mangkok-mangkoknya disusun semua di pancinya. Untuk banyaknya daun itu boleh sesuaikan dengan besar ukuran woknya ya, atau besar ukuran pancinya. Lalu letakkan 2 batang serai tadi, lalu tambahkan daun salam tadi. Jadi semuanya disusun sebelum dimasukin ikannya. Jadi ini ada tambahan asam kandis. Asam kandisnya itu ditaburin juga. Cuman kalau misal teman-teman nggak punya asam kandis, teman-teman boleh pakai jeruk nipis ya. Jadi 2 butir jeruk nipis dipotong dan airnya diperasin di atas daun-daunnya itu. Nah, di dalam wadah kosong campurin bumbu halus tadi dengan cabai giling. Jadi cabai gilingnya ini bahan tambahan yang terpisah. Saya beli di pasar cabai gilingnya. Itu sekitar 2 sendok nasi. Jadi teman-teman tahu centong nasi itu kan. Nah, jadi untuk tambahan cabai gilingnya itu sebanyak 2 sendok nasi itu. Dan cabai gilingnya itu yang super halus ya, yang benar-benar halus, yang cabai giling untuk bikin gulai gitu. Kalau biasanya di daerah saya, di pasarnya ada jual cabai giling yang benar-benar halus. Lalu diaduk rata dengan bumbu halus tadi. Setelah itu kita tambahkan garam. Jadi garamnya ini yang 1 sendok makan tadi. Di bumbu yang tidak dihaluskan saya ada masukkan garam 1 sendok makan. Lalu tambahkan 2 cup atau 2 cangkir air matang. Nah, jadi 2 cangkirnya kita masukin di bumbu halus. Yang 1 cangkirnya kita masukin terakhir nanti setelah ikannya masuk. Nah, kalau udah dicampur semua kayak gini, diaduk, lalu masukkan ikannya ke dalam adonan bumbu-bumbuannya ini. Jadi biar ikannya itu rata kena bumbunya. Lalu disiram-siramkan ke ikannya seperti ini. Nah, kalau udah rata, teman-teman tinggal susun ikannya di dalam panci yang sudah dialasi dedaunan tadi. Jadi ikannya disusun rapi-rapi di sini ya. Tuh kayak gini. Untuk ikannya sendiri seperti yang saya bilang tadi, teman-teman boleh pakai ikan-ikanan yang lain. Itu ada ikan baung, ikan nila, atau ikan emas ya.
Karena biasanya kalau di kampung papa saya, kebetulan ini adalah masakan dari sana, dari kampung papa saya di Sumatera Barat. Biasanya mereka menggunakan ikan mas dan biasanya ini tuh sering dibikin kalau ada hajatan besar. Karena rasanya memang enak banget, bumbunya berasa gitu dan pokoknya kalau di kampung papa saya ini tuh masakan paling best deh gitu kalau buat ikan-ikanan. Jadi udah disusun rapi semuanya ikan-ikannya, nggak apa-apa ya dempet-dempetan, nggak masalah karena dia bakalan matengnya merata nanti. Dan terakhir setelah ikannya semua masuk, tuangkan semua bumbu tadi ke atas ikannya. Nah, kalau udah dituangkan ke atas ikannya semua seperti ini, kita tambahkan sisa 1 cangkir air tadi. Tapi siraminnya di pinggir-pinggir ikannya saja ya, jangan di bagian atasnya. Oh iya, saya lupa, kita taburin dulu bawang merah ini sekitaran 5 siung diiris gitu. Lalu diletakin di atasnya gitu biar tambah wangi. Baru kita siram dengan 1 cangkir air. Nah, kayak gini di bagian pinggir-pinggirnya aja. Tuh, ini biar ada kuahnya sedikit. Nah, sebelum dimasak kita tambahkan penyedap di atasnya. Kayak kaldu bubuk, MSG. Teman-teman, kalau MSG boleh opsional ya, mau dipakai atau enggak. Jadi emang dimasukinnya tuh belakangan ya. Nggak perlu diaduk nanti karena dia bakalan rata sendiri waktu proses pematangan. Kalau udah masuk semua kayak gini, teman-teman tutup lalu masak dengan api sedang cenderung kecil itu sekitaran 30 sampai 35 menit. Pokoknya sampai mateng gitu. Nah, untuk kuahnya, nah ini udah mateng ya, udah 30 menit. Jadi masih ada kuahnya. Kalau teman-teman mau bikin agak kering juga boleh tambah aja waktu memasaknya. Nah, ini udah bisa disajikan deh kalau kayak gini. Tuh, ini dia penampakannya. Pange ikan patin khas Sumatera Barat. Ini tuh enak banget buat pecinta ikan, wajib buat dicobain. Nah, satu lagi tipsnya. Kalau misalnya ikan yang nggak habis hari ini, teman-teman bisa goreng ikan ini loh. Nah, kalau digoreng nanti rempah-rempahnya itu lebih merasuk lagi ke dalam si ikan. Jadi tambah mantep dimakannya. Oke, sekian dulu video kali ini dari saya. Sampai bertemu lagi di video-video bermanfaat selanjutnya. Buat teman-teman yang udah mampir, makasih banget ya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen di bawah, serta share juga ke semua akun sosial media teman-teman. Tap icon lonceng notifikasi supaya teman-teman selalu dapat update resep terbaru dari saya. Terima kasih, selamat mencoba. Assalamualaikum.